Hai semuanya, kali ini kita akan melanjutkan alur drama Squid Game part terakhir. Nah, di part kali ini kita akan mengetahui dalang di balik permainan sebelumnya dan juga siapa peserta yang akhirnya mendapatkan hadiahnya. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe ya guys. Inilah alur cerita drama Korea Squid Game part terakhir. Diawali dengan keadaan setelah permainan kelereng berakhir. Para peserta yang kembali ke base camp sangat terkejut karena ternyata Miryong tidak dieliminasi dan masih selamat. Di sisi lain, si penyelenggara juga masih khawatir karena masih belum bisa menemukan penyusup di game itu. Padahal, sebentar lagi para investor VIP akan datang berkunjung. Oleh sebab itu, ia tetap meminta para panitia untuk selalu waspada dan terus mencari penyusup tersebut. Esok harinya, para tamu VIP tiba dan disambut langsung oleh si penyelenggara. Sama seperti yang lainnya, para tamu juga menggunakan topeng untuk menyembunyikan identitas mereka. Saat itu, si penyelenggara mewakili tuan rumah untuk menyambut tamunya karena tuan rumah masih memiliki urusan lain. Para VIP inilah yang menginvestasikan uang mereka sebagai taruhan dalam permainan itu. Sekarang mereka berkunjung untuk menyaksikan secara langsung para pemain di sana. Kemudian Junho yang masih sembunyi melakukan pencurian kostum lain agar bisa lebih dekat dengan para tamu VIP, sekaligus mengambil beberapa video sebagai barang bukti. Tak lama setelah itu, permainan kelima siap dimainkan. Para pemain diminta memilih rompi yang bertuliskan nomor 1 sampai 16. Hal itu akan menentukan nasib mereka pada kali ini. Para peserta kebanyakan mengambil nomor tengah karena mereka yakin itu adalah nomor aman. Sampai saat giliran Ki-hun, ia kebagian nomor 1 dan 16. Awalnya, ia akan mengambil nomor 1. Namun datang peserta lain yang memohon padanya untuk mengambil nomor 1 karena ia takut untuk menjadi peserta terakhir guys. Lantas Ki-hun pun mengalah dan membiarkan peserta itu untuk mengambil nomor pertama. Lalu mereka dihadapkan dengan sebuah jembatan kaca. Dalam waktu 15 menit, setiap pemain harus melewati jembatan kaca itu sesuai dengan urutan nomor rompi. Nah, jembatan kaca itu terbuat dari dua jenis kaca yang berbeda, yang artinya jika salah melangkah mereka akan langsung jatuh dan tewas. Menjadi pemain awal adalah tugas yang berat, karena jika mereka salah melangkah, maka pemain di belakang mereka bisa aman karena memilih kaca yang benar. Namun menjadi yang terakhir juga susah, karena ia harus mengejar waktu yang terus berjalan. Singkatnya permainan dimulai. Satu persatu mereka melompati jembatan kaca tersebut. Tak sedikit dari mereka memilih kaca yang salah dan jatuh begitu saja. Karena waktu yang sedikit, banyak pemain yang tak sabar dan memutuskan untuk mendorong pemain di depan mereka. Sampai akhirnya, Deoksu berada di posisi depan. Tentu saja tak ada yang berani mendorongnya. Deoksu bersikeras bahwa ia akan tetap di posisinya agar tak ada peserta yang lolos di permainan tersebut. Miryong yang kesal lantas melompat ke arahnya dan memeluk tubuh Deoksu. Ia pun mengorbankan dirinya sendiri dengan membawa Deoksu jatuh bersamanya. Setelah beberapa pemain jatuh dan tewas, kini tersisa 4 pemain saja. Posisi terdepan ternyata adalah seorang pekerja di pabrik kaca. Oleh karena itu, ia bisa membedakan mana kaca yang kuat dan mana kaca biasa. Dengan kemampuannya itu, ia berhasil membawa Sangwoo, Saebyok, dan Kyun selamat. Namun, saat di langkah terakhirnya, si penyelenggara yang mengetahui hal itu sengaja mematikan lampu agar mereka menjadi kesulitan menemukan kaca yang benar. Hal itu pun membuat si pemain itu membutuhkan waktu terlalu banyak. Lantas, Sangwoo pun menunjukkan jati dirinya. Ia tega mendorong pemain itu. Padahal karena bantuan pemain itu, ia bisa maju dengan selamat.
Tepat di detik terakhir, Sang Woo, Sae-byok, dan Ki-hun pun segera berlari sebelum jembatan kaca itu dihancurkan. Sehingga kaca-kaca itu terbang dan menggores beberapa bagian tubuh mereka. Di ruangan lain, sepertinya para tamu VIP cukup puas dengan hasil permainan kali ini. Junho yang berada di sana masih sibuk melayani mereka. Kemudian seorang tamu VIP sepertinya tertarik kepada Junho dan menyuruhnya untuk duduk di dekatnya. Lalu tamu VIP itu membawa Junho ke ruangan lain. Junho yang merasa direndahkan akhirnya marah dan menodongkan pistolnya kepada tamu VIP tersebut. Junho kemudian meminta tamu tersebut untuk memberikan informasi apapun tentang permainan itu. Dan hal itu direkam untuk dijadikan barang bukti oleh Junho. Setelah selesai merekam, Junho pun menghajar tamu itu hingga pingsan dan kabur dari permainan itu dengan alat selam yang ada di sana. Ia pun mengerahkan anak buahnya untuk ikut mencari Junho. Tak lama kemudian, Junho sampai di seberang pulau. Ia berencana menghubungi ketua polisi untuk meminta bantuan sekaligus mengirimkan barang buktinya. Namun karena di sana handphonenya tak mendapatkan sinyal, ia pun memutuskan untuk mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Tak lama setelah itu, si penyelenggara dan anak buahnya sampai di pulau tersebut. Mereka menyusuri pulau untuk menangkap Junho. Namun sayangnya sebelum ia mengirimkan bukti dan mendapatkan bantuan, Junho pun akhirnya tertangkap di sana. Tak disangka, sosok pria di balik topeng penyelenggara ternyata adalah kakaknya sendiri yang selama ini ia cari. Junho pun bertanya kepada kakaknya mengenai alasannya melakukan hal ini semua. Namun, belum sempat mendapatkan jawaban, Junho pun ditembak oleh kakaknya sendiri dan jatuh ke laut. Scene berpindah ke Sang Woo, Sae-byok, dan Ki-hun yang berhasil lolos dipersilahkan untuk ganti pakaian dan makan malam bersama. Saat mengganti pakaiannya, Sae-byok terlihat pucat karena darah terus mengalir dari perutnya guys. Rupanya pecahan kaca telah menancap tepat di perut kirinya. Ia pun kemudian menutup luka dengan robekan baju miliknya. Tak lama kemudian, mereka dihidangkan makanan lezat untuk pertama kalinya. Di sana Ki-hun dan Sang Woo melahap makanannya sampai habis. Sementara Sae-byok yang masih kesakitan bahkan tak mampu memotong makanannya sendiri. Setelah itu masing-masing dibekali pisau kecil. Ki-hun terlihat masih marah pada Sang Woo karena tega membunuh pemain sebelumnya. Ia pun berniat untuk membunuh Sang Woo dengan pisau miliknya dan memenangkan permainan itu dengan Sae-byok. Setelah itu, ia pun menghampiri Sae-byok dan mengajaknya bekerja sama. Sae-byok yang makin lemah berpesan kepada Ki-hun bahwa jika ia berhasil selamat dari sana, ia menitipkan adiknya yang saat ini berada di panti asuhan. Setelah mengatakan hal itu, Ki-hun pun baru menyadari bahwa baju Sae-byok kini telah dipenuhi oleh darah. Ia pun panik dan mencoba meminta bantuan. Tak lama kemudian, para panitia datang sambil membawa peti. Tak disangka, saat Ki-hun meminta bantuan, Sang Woo telah membunuh Sae-byok dengan pisaunya. Hal itu pun membuat Ki-hun merasa bersalah kepada Sae-byok dan menjadi semakin marah kepada Sang Woo. Sementara Sang Woo dengan santai berkata bahwa ia hanya ingin membantu Sae-byok untuk mengakhiri rasa sakitnya. Esok harinya permainan terakhir pun tiba. Dua orang ini akan melakukan permainan yang disebut Squid Game. Itu adalah permainan masa kecil mereka. Mereka kemudian mendapatkan peran yang berbeda. Ki-hun sebagai penyerang dan Sang Woo sebagai orang yang bertahan. Diperlihatkan juga para tamu VIP sedang menyaksikan permainan terakhir ini. Ki-hun dan Sang Woo sama-sama membawa pisau yang mereka gunakan untuk saling menyerang. Dengan diiringi hujan, keduanya pun melukai satu sama lain. Pada satu kesempatan, Sang Woo berhasil merebut pisau dan menusuk tubuh Ki-hun beberapa kali. Namun Ki-hun tak menyerah dan terus bangkit.
Usaha Kyun pun berhasil dan membuat Sang Woo tak berdaya. Dengan pisau yang tertancap di tangannya, Ki-hun mendekati tubuh Sang Woo dan berniat menikamnya. Namun lagi-lagi Ki-hun tak tega melakukan hal itu dan malah menancapkan pisaunya di samping Sang Woo. Ia memutuskan untuk tak membunuh Sang Woo dan berjalan ke garis finish. Namun hal itu tak bisa ia lakukan. Secara mengejutkan, Ki-hun memutuskan untuk berhenti dari permainan itu, yang artinya Ki-hun tak mau mengambil hadiah uangnya dan memilih untuk menyelamatkan sahabat kecilnya. Sesuai dengan aturan yang ada, ia harus meminta Sang Woo untuk berhenti dari permainan. Namun, Sang Woo menolak hal itu dan menikam dirinya sendiri. Sebelum meninggal, Sang Woo pun menitipkan ibunya kepada Ki-hun. Dengan begitu, Ki-hun pun langsung dinyatakan sebagai pemenang. Setelah semua perjuangannya itu, Ki-hun pun dikembalikan ke tempat asalnya lengkap dengan kartu kredit yang berisi 45,6 miliar won. Dengan semua uang itu, Ki-hun sama sekali tak merasa bahagia. Ia malah merasa sedih dan frustasi atas kematian banyak orang termasuk sahabatnya sendiri. Bahkan saat melihat ibu Sang Woo, Ki-hun tak sanggup menatap matanya. Bak jatuh tertimpa tangga, di dalam rumahnya Ki-hun hanya bisa menangis, menatap jasad ibunya yang telah meninggal. Scene diperlihatkan setahun kemudian, di mana penampilan Ki-hun menjadi semakin berantakan. Saat sedang duduk sendirian, ia pun ditawari bunga oleh seorang wanita tua. Ternyata dalam bunga itu terdapat amplop yang berisi kartu permainan dan isinya tulisan tempat yang harus Ki-hun datangi. Sesampai di tempat tujuan, Ki-hun sangat terkejut melihat kakek Ilnam yang sedang dirawat. Karena Ki-hun mengetahui jika kakek Ilnam telah meninggal di permainan kelereng. Tak disangka kakek Ilnam ternyata adalah tuan rumah sekaligus atasan dari penyelenggara bertopeng. Kakek Ilnam mengaku memiliki banyak uang, namun ia tak bahagia karena tak tahu bagaimana cara menghabiskannya. Dengan kondisi tumor di otaknya serta usianya yang diprediksi tak lama lagi, ia pun memikirkan cara untuk bersenang-senang. Kemudian ia teringat akan masa kecilnya yang selalu bahagia karena menghabiskan waktu dengan bermain bersama teman-teman. Oleh sebab itulah, ia dan orang kaya lainnya menciptakan area permainan itu, agar ia bisa menikmati kebahagiaan dengan ikut berpartisipasi sebelum ia meninggal dunia. Mendengar hal itu, Ki-hun menjadi sangat marah. Bagaimana tidak, mereka rela mengorbankan banyak nyawa hanya untuk bersenang-senang. Namun kakek Ilnam menegaskan bahwa ia tak pernah memaksa siapapun untuk ikut ke dalam permainan. Ia dengan tulus berterima kasih kepada Ki-hun yang telah memberikan kebahagiaan di akhir hidupnya. Setelah itu, kakek Ilnam pun meninggal dunia. Esok harinya, Ki-hun memulai hidupnya dengan damai. Ia pun menjemput adik Sae-byok di panti asuhan dan menitipkan anak itu pada ibunya Sang Woo. Tak lupa ia juga meninggalkan satu koper uang untuk mereka, sebagai pelunasan janjinya pada Sae-byok dan Sang Woo. Film diakhiri dengan diperlihatkan Ki-hun yang berencana menyusul putrinya ke Amerika. Sebelum pergi, ia melihat seorang pria misterius yang sedang bersama korban permainan selanjutnya. Lantas Ki-hun pun merebut kartu undangan tersebut dan menelpon si penyelenggara. Di sana Ki-hun mengatakan jika ia akan membalas dendam kepada penyelenggara bagaimanapun caranya. Dan film pun selesai.